Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ismira Hadina Rafifah. Saya berasal dari kelas 2B di 3 akuntansi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai operasional deposito. Topik yang akan dibahas yang pertama yaitu pengertian deposito. Yang kedua, jenis-jenis deposito. Yang ketiga, fungsi deposito. Yang keempat, manfaat deposito. Yang kelima, keuntungan dan kelemahan deposito. Pengertian deposito menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 1. Deposito adalah suatu bentuk simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah menyimpan dengan bank. Jenis-jenis deposito yang pertama yaitu deposito berjangka. Deposito, deposito jenis ini paling banyak diminati masyarakat. Deposito berjangka merupakan simpanan yang menawarkan jangka waktu pencairan lebih variatif, mulai dari 1, 3, 6, 12, 18 hingga 24 bulan, dan penarikannya hanya dapat dilakukan sesuai kesepakatan jatuh tempo saja. Deposito berjangka dapat diterbitkan baik perseorangan maupun lembaga. Suku bunga yang ditawarkan bank juga lebih tinggi dibandingkan tabungan biasa. Yang kedua yaitu sertifikat deposito. Sertifikat deposito merupakan sertifikat yang tidak mengacu pada perseorangan ataupun lembaga tertentu, sehingga dapat dipindahtangankan dan diperjualbelikan pihak lain. Jangka waktu simpanan dana yang diberikan bank oleh nasabah meliputi 1, 3, 6, dan 12 bulan, serta sertifikat pencairan bunga dilakukan tiap bulan atau pada saat jatuh tempo. Yang ketiga yaitu deposito on-call. Jenis deposito ini adalah yang paling singkat tingkat waktunya, berkisar 1 minggu hingga 1 bulan. Namun biasanya deposito on-call diterbitkan dalam jumlah yang cukup besar. Untuk deposito jenis ini, nasabah perlu memberitahu bank terlebih dahulu sebelum melakukan pencairan. Fungsi deposito yang pertama, fungsi internal. Secara internal, deposito berfungsi dalam mendukung segala kegiatan serta operasional dalam bank. Jenis simpanan yang satu ini menjadi salah satu sumber modal utama bank yang mudah dalam pemakaiannya karena memiliki jangka waktu. Secara sederhana, deposito berjangka berfungsi untuk memenuhi segala kebutuhan modal bank sekaligus membantu untuk menjaga kondisi likuiditas sebuah bank. Keperluan akan modal kerja dalam sebuah bank harus selalu dipenuhi setiap waktu. Terkait dengan salah satu fungsi utama deposito, yakni sebagai lembaga yang menyalurkan uang dari masyarakat dalam bentuk kredit maupun sebagai lembaga pemberi kredit. Yang kedua yaitu fungsi eksternal. Fungsi eksternal deposito berhubungan dengan fungsi yang berasal dari luar perusahaan bank sebagai lembaga yang bergerak di bidang jasa, di mana dapat mempermudah arus pembayaran uang. Di negara yang masih berkembang, lembaga keuangan seperti bank sangat diharapkan dapat berkontribusi di level yang jauh lebih tinggi guna membantu perekonomian nasional maupun internasional. Manfaat deposito. Yang pertama dari segi bank,
dari segi bank, fungsinya ialah sebagai salah satu bentuk usaha suatu bank dalam rangka menghimpun dana dari masyarakat, atau juga badan hukum upaya tersebut ialah sebagai penambah modal untuk dapat menunjang suatu usaha perbaikan, khususnya pada bidang penunjang bisa memberikan suatu rangsangan berupa suku bunga. Yang kedua, dari segi deposan yang menawarkan suku bunga yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan simpanan lain. Selain dari itu, dapat memperoleh suatu jaminan kredit serta juga dapat mengolah keuangan lebih terencana sesuai dengan kebutuhan dan juga jangka waktu. Yang ketiga, dari segi perkembangan ekonomi, adalah oleh suatu bank tersebut dan disalurkan kembali dalam bentuk kepentingan dan digunakan dengan secara maksimal dalam suatu rangka keperluan yang produktif, oleh karenanya secara otomatis yang akan dapat meningkatkan pendapatan nasional serta juga kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, karakteristik deposito. Yang pertama, setoran minimal. Eh, Pada umumnya, ketika Anda membuka rekening di bank, maka ada batas setoran minimal yang harus dibayar pertama kali. Begitu juga dengan deposito, ada setoran minimal yang harus dibayarkan. Perbedaan dengan tabungan biasa, deposito mensyaratkan setoran minimal berkisar 5 juta. Akan tetapi setiap bank mempunyai kebijakan masing-masing. Yang kedua, jangka waktu. Seperti yang telah diuraikan tadi, deposito memiliki jangka waktu simpanan dan simpanan tidak bisa diambil sebelum jangka waktu tersebut. Biasanya nasabah akan diberikan beberapa opsi untuk jangka waktu ini mulai dari 1, 3, 6, 12 atau 24 bulan. Mengenai jangka waktu ini sangat penting untuk diperhatikan karena ini akan menentukan bagaimana Anda menggunakan simpanan tersebut. Misalnya ketika Anda memfungsikan simpanan deposito ini sebagai dana darurat, maka Anda jangan memilih jangka waktu 24 bulan, karena bila sewaktu-waktu Anda membutuhkan, akan sulit untuk mengambil simpanan tersebut, karena adanya biaya penalti. Maka dari itu, jika simpanan deposito ini, maka setelah Anda menentukan atas pilihan jangka waktu yang telah ditawarkan, maka pencairan dana deposito harus sesuai dengan jangka waktu tersebut. Kalau tidak, Anda akan dikenakan sejumlah denda penalti yang membuat keuntungan menjadi tidak maksimal. Yang ketiga yaitu bunga deposito. Eh, Bunga deposito relatif lebih tinggi dibanding tabungan. Hal tersebut sangat masuk akal karena adanya limitasi jangka waktu yang diberikan. Dan hal inilah yang dimaksud bahwa deposito merupakan produk investasi yang menguntungkan selain obligasi saham dan emas. Keempat, risiko rendah. Deposito dikatakan menjadi produk simpanan yang memiliki risiko rendah karena deposito memiliki jaminan LPS dengan syarat tertentu, dan bank yang Anda pilih merupakan bank yang tercatat sebagai anggota LPS. Jaminan dari LPS tersebut berlaku jika deposito yang dijaminkan kurang dari 2 miliar dan suku bunganya maksimal 7,5%. Oleh karena itu, jika Anda mempunyai deposito yang nilainya lebih dari 2 miliar atau bunganya melewati persentase, maka LPS tidak akan menjamin dana deposito milik Anda. Yang kelima, biaya administrasi dan pajak. Biaya administrasi dan pajak. Biaya administrasi
dihitung dari hasil bunga deposito tersebut. Yang keenam, jika terpaksa harus mencairkan deposito. Jika suatu saat nasabah harus bisa mencairkan deposito, biasanya bank juga akan mengenakan denda penalti pada tiap penarikan dan jumlah dendanya juga bervariasi atau tergantung kebijakan masing-masing bank. Selanjutnya, cara membuka deposito di bank. Pertama, pilih produk deposito yang Anda inginkan. Kedua, mengisi formulir pembukaan rekening deposito. Ketiga, membawa dan menyerahkan fotokopi serta identitas yang masih berlaku, seperti KTP, SIM atau paspor, dan NPWP. Apabila Anda belum memiliki rekening di bank tersebut, biasanya Anda akan diminta untuk membuka rekening terlebih dahulu. Yang kelima, melakukan setoran awal untuk pembukaan rekening. Yang keenam, jika proses telah selesai, Anda akan menerima sertifikat deposito sebagai bukti kepemilikan deposito. Yang ketujuh, simpan bukti kepemilikan deposito. Keuntungan deposito terbagi atas 6. Yang pertama, bunga bank lebih besar. Kedua, lebih aman. Ketiga, tidak terpotong administrasi. Keempat, deposito adalah investasi. Yang kelima, dapat dijadikan jaminan. Yang keenam, dapat dijadikan jaminan. Kelemahan deposito yaitu dikenai biaya pajak. Kedua, keuntungan kecil dibandingkan investasi lain. Yang ketiga, ikut terkena inflasi. Yang keempat, ada biaya penalti. Sekian yang dapat saya presentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.